Kalau gua nonton openingnya dulu di YouTube, kan udah keluar tuh. Baru wah Yoasobi gini kan segala macem. Wah gila bagus banget. Gua nonton animenya. Ya gitu. Jadi gua agak ya. Anime komedi itu mereka itu harus memainkan yang Komedinya. Masa sih anime komedi memainkan komedi? Kayak anime ini gak sih yang alien yang ada twing-twing itu apa? Si Apa Ada Frank. Bukan. Selamat datang kembali di Waktu Indonesia Wibu. Apa kabar semuanya? baik. Baik. Kalau ngeliat baju gua kan hitam-hitam ya. Hitam-hitam itu biasanya identik dengan penyihir. Enggak. Hitam-hitam itu identik Itu dengan kematian. Makam. Nah, tapi biasanya penyihir juga hitam-hitam. Enggak. Jadi kita akan bahas anime Witch Watch. Nah karena gue pakai jam. Ayo dah. Lu bridging. Nah kan gue Wanca sama Eno pakai jam yang sama. Kalian tahu bahasa Inggrisnya jam apa? Watch. Kali ini kita akan membahas anime Witch Watch. Yeay. Gitu Ca, gitu bridging Ca. Abis ini orang-orang kamus marah bridging lu kan kayak gitu. Apaan sih? It's okay, we try. Nah, kita kan baru aja nonton bareng sih tadi ya episode 1. Sorry. Tapi buat yang belum tahu, Witch Watch itu adalah anime yang premisnya itu lumayan menarik lah, di mana ada seorang penyihir yang butuh slave ya. Tapi nggak mau disebut. Tapi sekarang disebutnya katanya di dialognya ada di ini loh, ada di anime loh. Tidak lagi disebut slave, tapi sebagai familiar. Jadi dia nyari orang yang gampang dikenal kan. Iya familiar, setuju. Iya, familiar. Familiar. Yang ternyata familiar adalah ogre kan. Ogre. Apa sih? Gue baru tahu bahasa gergasi. Gergasi. Gargasi Oh, gara-gara nonton tadi. Nonton pakai subtitle Indonesia. Aku nggak perhatikan subtitlenya. Iya tadi gue sempat nggak juga tuh gergasi gitu. Gergasi apaan nih? Oh, ger. Tapi kalau di Jepang Oni tadi ya. Oni. Iya, Oni kan. Chan. Oni-chan. Oni setan. Oger. Yang intinya adalah ada cewek yang bakal jadi penyihir, dan pada saat udah jadi penyihir dia butuh minionsnya lah. Nah minionsnya itu familiarnya itu adalah si ogre, yaitu teman masa lalunya, tapi sama-sama agak human, mereka sama-sama human lah yang udah jadi human gitu. Terus sisanya adalah komedi romance gitu ya sih. Iya. Yang Pengen sih itu. gue sebenarnya agak bosan sih. Teman masa lalu terpaksa mesti tinggal satu rumah, ngerti gak sih lu? Kodian banget gitu. Iya, Bosan. Karena situasi yang gampang tuh emang kayak gitu. Ada banyak situasi banget. apa harus tinggal serumah gitu. Itu kayak Blue Box tinggal serumah. Iya. Nah iya, Blue Box dia paling deket ya. Oke. Kalau Blue Box kan kayak Iya, ini apa keluarganya cabut gitu. Yang ini yang hanya karena temenan waktu apa gitu. yang anime sekolah yang ceweknya blonde tapi dongo. Ini Yang endingnya perpisahan ada 24 episode. Paling gue judulnya apa? Itu juga serumah. Sakuraso. Itu mah satu kontrakan. Beda cerita. Tapi kan Iya, satu situasinya rumah. romance satu rumah gitu loh. Iya. kayak Jepang emang apa sih? Gak tau ini bercanda ya, tapi kayak apa? Demen banget. Make it gitu. Ya, Serumah. Kalau Serumah. Dan punya anak gitu. soalnya kan ini Shinzo Abe Iya. kan ini berpesan buatlah anak. Iya, Karena make kan child. ini apa birth rate-nya tuh. Iya, makanya. Dia adalah anime yang memotivasi untuk Gue mau mengganti kata itu loh biar gak keluar dikeluarin sama si. Tapi itu aja plot kecil dari animenya, tapi anime ini lebih berfokus ke romance dan komedi romance dan komedi, dan menurut kita gue sih paling ketawa pas bagian itu doang sih yang Kaca pecah. Iya itu slapstick. Iya itu lucu banget. Enggak, tapi itu Gintama banget men. Sumpah itu itu Gintama banget. Gue gak tahu ini apakah perkataan yang layak gue ucapkan apa enggak, tapi pecahannya dan langsung tiba-tiba itu gaya Gintama banget. Iya itu Gintama type shit. Iya muka cowok juga yang kayak flat terus kayak gitu. dibikin Ya itu rough tipikal slapsticknya Gintama juga. Emang Gintama type shit ya. Emang keren sih. lucu. Kita jangan bahas komedinya dulu. Apanya? Itu di belakang. Openingnya dulu bos. Nah ini Sobi. ini sebenarnya kalau lu pada kan gue gak tau Ocak menonton Witch Watch gara-gara apa? Gara-gara aku udah ngeliat dari Januari awal sih kan ada. Oh yang list bakal keluar. Iya terus kayak lucu nih karakternya. Oh ya sih, ini lucu. cocok buat lu banget sih. Karakter lucu terus liat trailernya. Oh oke, yaudah. Ya. Kalau lu apa? Gara-gara apa? Kalau gua gara-gara Ocha sama Ryu bilang bagus. Ya udah. Ya oke lah cobain lah. Kalau kau Kil? Gara-gara
Kau yang nyuruh, tonton Kill. Oh iya. Nah, kenapa gue nyuruh Akil nonton terutama ya? Karena openingnya itu dibuat sama Megumi Ishitani. Shout out Iya, to Absolute bagus Cinema. banget. Dia adalah orang yang membuat One Piece itu bagus. Jadi bagus. Jadi bagus dan diomongin di Twitter mulu, itu dia. Saya udah Iya. panjang umur ya Megumi ya. Bukan panjang umur juga, semoga dia betah anjir. Soalnya dia tuh direbutin. Direbutin parah. Karena orang-orang kayak Megumi Ishitani kan Akil yang bilang sendiri udah talentnya tuh Langka banget. nggak banyak. Nggak banyak sutradara direktor yang punya vision yang bagus gitu. Kayak misalnya di opening kayak gini nih, aku nggak tahu berapa kali dia udah ngedirect opening, tapi opening yang ini tuh kayak epic man, kayak vibe One Piece-nya tuh kerasa. One Piece yang ini apa? Yang Luffy openingnya- kecil, Luffy kecil. Luffy kecil Aduh. yang Goldie Roger. Iya ya itu. Yang ada yang lingkaran-lingkaran. Iya. Stylenya sama banget bro. Fokusnya gimana cara kau ngelihat opening itu, kau bakal fokus ke tengah dan simetris. Opening arc Eggman yang pertama kan Egg Island, Eggman Yang Island. ini ya. yang Bukan, apa, masih Wano. Masih Wano. Masih Wano, masih Wano. Kalau Eggman yang pertama Yang Luffy rambut Megumi putih. Ishitani juga. Kalau yang Eggman Aduh, aku Island yang lupa. pertama. Enggak. Oh, bukan. Enggak tahu, gue lebih tepatnya enggak tahu. Tapi kayaknya enggak deh. Gue enggak ngerasa itu Megumi Ishitani sih. Dan kalau gue pribadi sih ngelihatnya malah jadi ketiban. Menurut gue ya, sorry. Benar. Without, Iyalah, gimana Iya, sih? jelas. without being disrespect to the crew and the animator and everyone behind the studio, tapi Megumi Ishitani tuh bener-bener kayak bikin standar yang segini, tapi lu nonton animenya kayak segitu. Iya. Jauh langit dan bumi sih, Iya, sorry iya, banget. iya. Tapi untung ketolong sama komedinya sih. Iya. Untung lucu ya. Kill ada, ini apa sih gue lupa Kill yang lu bilang ini bagus banget karena apa? Center-center itu tuh maksudnya apa sih? Iya, jadi kalau kau sadar tuh Megumi Ishitani tuh yang di opening One Piece, aku lupa opening One Piece keberapa, pokoknya ada di sekitar Luffy jadi ini tadi. Yang apa sih yang rambut putih itu? Gear 8. Ya Gear 5. Monyet. Itu pokoknya jadi monyet ya. Jadi itu tuh opening dari situ fokusnya ke tengah gitu. Ada lingkaran apa, kembang api apa ngeliatin dari atas gitu. Nah, di opening yang ini itu kerasa vibe Megumi Ishitaninya karena tadi mulainya dari tengah, fokusnya itu ke tengah dan tulisan Witch Watch-nya itu ada mulu. Betul. Dan simetris kayak Betul. segitu-segitu gitu. You know what I'm saying, dog? Dan ini apa yang gue suka banget tuh yang ada orang lari gitu yang ini tapi ganti-ganti karakter. Iya, Iya, itu di iya, tengah iya, juga iya. Di tuh. tengah juga. Nah, itu dia Terus pas mau simetrisnya. ganti scene instead of dibikin cut dibikin kayak nge-whirlwind gitu set. Terus tiba-tiba ada orang di monitor gambar terus whirlwind lagi gini. Iya, itu. Itu Transisinya, ya. transisi yang kayak nggak mau males gitu, nggak mau. Jadi nggak ada cut gitu loh, ngerti gak sih lo? Kayak ada cut, semuanya pasti Ya, ada cut. pasti ada. Cuman kayak cutnya itu tuh bukan yang kayak cut aja, dia mau ada, kalau bahasa kasarnya mungkin anak sekarang bilang transisi TikTok. Nah, jahat banget. Iya maksudnya Tapi gue iya gak sih, tau bahasa iya, teknisnya iya. kan gue gak tau ya. Tapi kayak Iya. enggak Ca, gak usah dipamerin. Velocity. Velocity gak ada transisi. Gitu sih. Jadi respect Megumi Ishitani. Dan Ya, tentu respect, saja respect. abis itu ditambah lebih imbal lagi dengan Yoasobi. Iya. Udah. Wah, udah. Itu bener-bener heavy banget anjir. Makanya animenya tuh kadang-kadang Di carry opening. parah. Makanya gue gak bilang anime jelek, tapi itu opening tuh bener-bener berat banget. Ini kalau ada award khusus buat opening udah pasti voting ke situ semua anjir. Mewah cuy intronya. Gila sih itu, keterlaluan itu, bagus banget. Oh, ini apa rewatchable sih openingnya. Intronya, Aku iya, nggak iya, bosan iya. Gak bakal ngeliat aku skip intronya. sih. Bro, Akil ini udah terekspos kan sebagai wibu karbit yang jarang nonton opening ending. Muka arbit ku pukul kok ya. Aku cuma gak suka ini, gak suka nonton intro, opening. iya. Biasanya kalaupun misalnya aku nonton cuma mau ngeliat kreditnya siapa aja yang terlibat. Udah Iya. kayak gitu doang. Tapi kau nonton gak Tapi ini khusus openingnya? ini Yang ini aku nonton sih. kata-katanya. Gila bagus banget. Nah gitulah openingnya ya. Dan kita akan masuk ke yang kurang dari opening. Gue gak bilang jelek ya, tapi kayak ternyata gak sebagus openingnya. Tapi bukan berarti jelek. Gimana ngejelasinnya ya? Ini openingnya 100, dia tuh di 75 nih animenya. Iya, iya, Udah on iya, par iya. lah. Angka on par. Tadi kita udah ngomongin komedinya. Secara situationship-nya gimana? Apa sih situationship? Apa sih istilahnya? What do you mean? Conditioningnya. Plot. Nah. Kalau gua nggak apa-apa sih. Dibuat konyol aja udah. Yang paling bikin lo ngakak yang mana? Kalau gue kan tadi pecah kaca. Kalau lo yang mana? Kaca-kaca yang gua ngakak banget itu yang mana ya? Ada apa aja sih tadi tolong di ini? Ada pecah kaca. Kaca. Jadi gepeng. Jadi gepeng. jadi gepeng. Bapaknya kesembur mie.
Bapaknya Kesembur mie. Lu ketawa sih yang bapaknya kesembur mie. Ketawa lucu, cuman gak yang Yang kaca itu pecah itu. Kebakaran. ya. Ternyata Sama jadi depresi. Sama depresi. Kaca pecah sih yang paling ini, paling pecah. terus Sama, tapi kan? gue yang paling second favorite yang itu yang flashback. Yang dia mukanya berubah kan. Ringan banget. Terus pas dikasih ke ceweknya berubah juga ekspresinya. Kayak kena mata kayak lu ngangkat ini batu jam pasir di repo. Oh. Iya kan matanya gede jadi gede kan. Kalau yang ini ya plastic bagnya dua-duanya. Matanya jadi kecil. Lucu sih itu. Kalau Aca yang paling kocak. Ramen sih, ramen itu lucu banget. Cik gue malah gak ketawa di situ. Oh iya, Lucu ramen banget. itu ada yang kedua dia tuh ini dulu. Dia ngedengerin dulu kan. Iya. Terus yaudah makan dulu baru disemburin. Iya. Gak kaget duluan. Dia sengaja dimakan dulu baru dikeluarin ke Terus kayak bokapnya. banyak scene-scene yang dibikin komedi tapi kayak emang sengaja dipatahin gitu loh. Jadi kayak lucu banget sih. Struktur komedinya bagus tau yang nyembur ramen itu. Satu begitu, kedua begitu ditambah lagi sama bapaknya yang awalnya serius langsung kayak jangan begini dong ntar kacamataku. Itu burem kayak itu rusak kacamatanya gitu. Burem kayak gitu. Gue gak dapet sih, sorry itu. Itu lucu sih. Aku juga ketawa di situ. Itu lucu. Gue enggak, gue ketawa paling ngakak gue kaca pecah itu sih. Kaca pecah itu terbaik. Itu benar-benar momen gue bilang, oke gue tunggu lo episode 2 ya. aku ketawa di hal yang paling mungkin kalian gak bakal ketawa sih. Kenapa? Cuma bagian terakhir kan dia ngasih tahu tuh efek dari meringankan barang ini ternyata beratnya jadi 2 kali lipat gitu. Let's say kayak gitu. Terus kan dia ngeberatin orang nih, terus perasaan orang itu berat. Aduh aku depresi kayak gitu. Iya, aku ketawa banget anjir. Bener-bener, terus kan dia yang pas jadi ringan bener-bener jadi kayak chill gitu Iya, kan. bener-bener. Santai gini, haha bareng kita ketinggalan, oh iya gitu kan. Terus begitu nyampe rumah kayak langsung, ini bener lu bikin gue depresi tau gak ya. Lu juga bikin gue depresi. Lucu. Aku suka gimana tektokan conversationnya sih. Iya di itu mereka. kayak Aku ngerasa itu yang ngena juara. banget. Gue selain komedinya gue sangat salut sama karakter Nikonya sih. Itu jarang dapetin yang gak annoying. Enggak, gue ngeliat Ocha sih di situ. Cewek yang Setuju gue. Cewek yang yang obvious suka sama cowok dan ditunjukin depan mata gitu. Iya. Depan matanya begini. Yang pas cowoknya lagi mikir kan, aduh nih cewek lagi dalam bahaya lagi, gue harus mikir gimana cara gue bisa melindungi dia. Sedangkan Mila ceweknya kayak Itu Ocha banget sih. Itu. Gue liat Ocha banget cewek najis gue bilang gitu. Ya aku juga ngerasa sedih karena itu sih. Sadly ya. Kita ngomongin rasa senang ya bukan rasa sedih ya. Aku sedih ngeliat enggak, apa ini dekat banget ya. Tapi karakter ceweknya si Nikonya itu nggak dibikin annoying itu sih. Karena banyak banget kan anime annoying. Setuju. yang kayak karakter cewek itu dibikin di telinga tuh berisik. Iya benar. Kayak kalau lu nonton yang siapa sih Mona Kawaii itu berisik. Oh iya. Itu cewek berisik. Terus berisiknya tuh selevel kayak Asta gak? Gue benci banget sama berisik Asta. Dan lebih ke Kalau Asta- karakter suaranya aja. iya karakter suaranya. Jadi kayak ngomongnya tuh kayak yang kayak gitu-gitu loh. Tipikal yang kayak berisik pokoknya. Oh. Itu berisik. Oh ya aku gak suka dari karakter Niko tuh meribetkan sesuatu yang gampang anjir. Kocak banget. Tapi Jadi itu, aku kayak tapi itu plotnya sih. Gue paham. Tapi gue paham itu plotnya. Komedinya di situ. Tapi itu gue paham plotnya ini penyihir. nggak, aku kayak berpikir daripada aku nonton anime ini mending ngeliatin Ocha. Ada tingkah apa yang akan dia lakukan selanjutnya gitu. Terus kita lihat siapa korbannya kan. Setuju gue. Gua korban utama di sini. Yang aku benci dari Niko tuh dia kayak satu dia agak beban sih kalau dipikir-pikir ya. Emang konteksnya ngerepotin ngebeban banget. Ngerepotin. Tapi di satu sisi yang aku nggak suka lagi itu bagaimana cara dia mengekspresikan sesuatu. Aku find it agak annoying. Secara subjektif. Karena aku ngelihat apaan sih gitu loh. Kayak dia terlalu menyembah si karakter cowoknya. Tapi kalau Moi. objectively aku nggak ngerasa itu annoying. Karena standarnya emang seperti itu. Gue paham sih bagaimana dia harus dijadi. Makanya tadi gue bilang capeknya gue sama anime ini kodian yang kayak cewek nyusahinnya. Ini kan Nobitanya gitu loh, Nobitanya. Iya, gitu. Nobita tapi bisa sihir. Nobita tapi dontol ya gitu. Dontol tapi punya kantong Doraemon. Iya. Nah, dia jadi bikin menyelesaikan masalah dengan masalahnya kan tipikal komedi banget, menyelesaikan masalah dengan masalah dan nanti end up-nya apa gitu, ada yang berbahaya di mana, ada yang bagusnya di mana. Dari situ jadi plot-plotnya. Jadi gue sih biasa aja. Tapi gue yang lebih gak suka lagi, gue gak tahu ini sengaja apa gak ya, tapi desain karakter Moi itu kayak mukanya gak punya shading gitu loh. Kayak putih polos gitu. Makanya gue bilang berantem lagi nih gue nih sama ininya nih opening yang udah bikin Moi itu jadi bagus. Tapi oh ya nih, ini fun fact dulu nih. Gue liat openingnya dulu.
Baru animenya. Kalau lu nonton animenya dulu baru tahu openingnya di belakang. Ini lagi tren kan anime tuh openingnya ditaruh di paling belakang, paling belakang dulu. Episode pertama. Iya, biar nggak ngebocorin apa atau jadi apa gitu loh. Itu kan lagi tren juga gitu. Nah, jadi kalau gua nonton openingnya dulu di YouTube kan udah keluar tuh. Baru wah Yoasobi gini kan segala macem. Wah gila bagus banget. Gua nonton animenya. Ya gitu. Jadi makanya gua agak ya gitu. Di gua kenapa gua jadi ya tuh ya karena itu urutan gua nontonnya. Tapi bakal lu lanjutin nggak? Karena adegan pecah kaca itu sangat break point gue ya, maksudnya break even point gue kayak wah lucu, bisa. Gue yakin di episode berikutnya dia bisa punya, walaupun gak semua ya, gue yakin dia bisa punya elemen-elemen surprise lagi yang bikin gue bakal ngakak gitu. Nggak kayak semoga nggak kayak apa Shikanoko sih. Shikanoko yang bener-bener peak terus. Wah makin kesini kayak direkturnya. Apa peak? Nggak ada peaknya sama sekali. Awal lucu banget pak. Enggak. Lucu banget pak. Abis itu 4 kali doang aku ketawa nonton anime itu. Semuanya. Gini. Agak menarik yang kau bilang kalau tadi membandingkan antara opening sama animenya. Karena kalau misalnya animasinya dibikin terlalu bagus kayak opening, aku nggak yakin komedinya bakal works. Setuju. Itu bener juga. Gua sadar itu. Tapi mau nggak mau Megumi Shitani pak. Sorry banget. Mau nggak mau Megumi Shitani. Maaf nih ya. Gimana ya kalau misalnya terlalu bagus ntar jatuhnya kayak kurang. Soalnya anime komedi itu mereka itu harus memainkan yang komedinya. Masa sih anime komedi memainkan komedi? Enggak, jadi biasanya itu ekspresi karakternya. Bener anjir, masa animasinya? Betul. Animasinya dimainin kayak ekspresi karakternya, gerakan karakternya. Kan? Itu yang mengamplify jokesnya supaya lebih lucu. Jadi kayak ibaratnya kayak aku ngomong pakai ini kan, ngomong biasa nih kayak gini nih. Ku amplifying kayak gini nih Cak. Ya kayak gitu. Jadi lebih bulat suaranya ke telingamu. Kayak anime ini gak sih yang alien yang ada twing-twing itu apa? Si Darling in the Franxx. Bukan. Itu lagi ngomongin anime komedi bukan anime jelek. Oh, bisa-bisanya dia bangga. Dia teriak Saikikuso. Saikikuso. Dia teriak. Saikikuso itu kan gak ada shading-shading yang gimana juga kan? Enggak ada. Masih ada. Cuman yang ini tuh si Moi itu bener-bener dibikin tawar banget mukanya, putih banget tadi. Shadingnya ada sih, cuma menurutku gak se-flat itu sih. Flat parah gue. Kalau flat mah kok ngeliatin ini tau gambaran yang anime yang flat itu kok bener-bener kayak ngeliatin kamera Sony RAW. Itu flat di anime tuh kayak gitu. Gak ada shadingnya. Flatnya tuh kayak bener-bener putih aja. Gak ada shading, gak ada apa. Oh gak ada warna lainnya gitu. Tapi karakternya lainnya gitu juga gak sih? Enggak. Si Niko dibikin perfect lah gila. Banget sih. Ya maaf nih. Mau gak mau gue mesti mention scene ini kan. Yang tiba-tiba tidur pakai celana pendek. Lu pada teriak kan. Gue kayak ya elah gitu kan. Iya. Yang ada bercahaya-cahaya gitu. Bener-bener gak beres manusia-manusia. Gue bilang kayak ya elah. Lah kok juga ikut teriak? Gue main apa ya? Dia juga kan. Hasan juga. Ya makanya gue bilang sini apa emang sengaja dibikin karena dia ogre atau gimana, tapi menurut gue agak cukup mengganggu sih karena dia bener-bener kayak nggak ada pencahayaan di muka dia. Biar ada pembeda. Ini colorful banget. Ini sangat-sangat flat gitu. Biar ada karakternya. Makanya gue bilang tadi, tapi dia terasa flat banget. Nah, aku ngerasanya tapi si Moi Moi kan namanya kan. Si Moi itu dibikin kayak gitu karena dia adalah tipikal straight man dalam komedi. Iya, kayak straight man-nya dibikin normal. Jadi karakternya dibikin normal, makanya dia dibikin kayak Yamada level 999 itu Yamada. Gak ada hubungannya sih. Itu kayak bukan anime komedi. Gitu. Kita menyebutkan anime komedi bukan anime sok keren dan jelek. Sorry, maaf. Jadi kayak gitu. Tapi gimana menurut kalian? Worth it untuk ditonton lagi? Worth it banget sih. Worth it lah. Lucu. Ya, lucu. Intronya luar biasa sih. Tapi kan ini romance, tumben lu mau nonton. Nah, itu yang tadi gue bilang kayak gue beneran awalnya bener-bener gara-gara Megumi Shitani, terus gue nonton, wah romance nih. Kalau gak ada adegan kaca pecah itu sebagai ya ibarat sebagai memulai itu semua. Memulai spark. Gue bakal bete sih. Nggak romance lagi nih gitu kayak gitu. Udah, gue Tomo-chan aja kan sukanya kan nggak awal-awal gara-gara kocak ya, bukan gara-gara romance-nya. Oh iya, mirip sama Tomo-chan juga tuh. Iya, rasa Tomo-channya ada gitu loh. Makanya gue bilang asik nih gitu. Walaupun ya lagi-lagi sulit ya membuat seorang Enobrine itu suka sama anime susah banget. Kayak makanya kaget gue tadi dia kayak which watch yuk.
Ya aku juga kaget. Nah, which watch? Tapi kan nggak ini apa? Yang malah gue suka. Ini yang bukan suka nggak suka. Kayak tadi gue sebut kan, kayak si itunya apa sih? Ya kayak liatin Ocha aja ceweknya baru nih. Karena biasanya kan cewek romance kan kayak tipikal romance Jepang udah sama-sama jatuh cinta tapi nggak mau ngakuin. Ngerti gak lo? Nah yang ini ngotot depan matanya Satu ngotot, satu clueless. Iya. Satu ngotot, satu clueless. Satu ngotot, yang satu mikir gimana cara gue melindungi cewek Iya, ini. gitu. Satu ngotot, satu clueless dan ada keinginan ingin menolak gitu sebenarnya. Iya. Tapi ceweknya yang kayak oh gitu kan. Jadi ya kalau menurut kalian bagaimana? Silakan komen di bawah. Apakah menurut kalian oke? Apakah menurut kalian bagus? Terus komen di bawah juga menurut kalian Nico itu Ocha apa enggak ya? Gak ada hubungannya. Wah dia Komifuro cosplay Nico nih jangan-jangan nih. Iya anjir. Gas. Coba Cak. Oke, gas. Lucu Cak, cuman itu Cak pakai tongkatnya juga. Kita jadi moinya. Siapa jadi Moi? Kaki aku jadi boy. Gak ada. Iya tambahin jambul gitu. Enggak. Ayo Kil, kita cosplay. Tunggu 100 tahun lagi ya. Iya. Mari kita tunggu 100 tahun lagi. Ya udah, itu aja dari kami. Sekian dulu di Waktu Indonesia Wibu. Wih, tepuk tangan. Itu aja dari saya Eno Bantal. Ocha Guling. Akil spray Zeta. Dika cover band. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.